Bu Atun dan keluarganya yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan hidup bertubi-tubi, yang dimana usahanya itu selalu saja dijahili, dijahati oleh orang-orang yang iri, yang dengki, yang tidak suka dan ingin menghancurkan usahanya dengan mengirimkan santet guna-guna dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih lur, teman-teman semuanya. Sama saya, Misbah Muthaharun tentunya. Apa kabar kalian semua, lur, teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman misteri yang dimana ini datang dari seorang narasumber yang mengalami peristiwa ini. Dan ini nyata terjadi. Memang benar-benar dialami. Nah, tapi seperti biasa untuk nama dan tempatnya sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini, terutama narasumbernya. Yang dimana narasumber kita ini, dagangannya itu selalu dijahili oleh orang-orang yang sirik dan iri dan dengki terhadap si narasumber kita ini. Oh ya lur, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, sebelumnya saya pengen menginformasikan dan juga turut berduka atas musibah yang belakangan ini sering terjadi di tanah tercinta kita ini, Indonesia. Yaitu pertama gempa di Cianjur, terus kemudian banjir bandang di Pati, dan sekarang ketika kepedihan, luka, kesedihan, duka, itu semuanya belum terselesaikan. Sekarang ada lagi musibah, yaitu Gunung Semeru yang meletus. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa sih, berharapnya seperti itu. Dan mudah-mudahan semua orang yang berada di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera selesai musibah yang terjadi di bumi pertiwi kita ini. Dan kita berdoa bareng-bareng semoga kita, terutama khususnya di Indonesia, itu dihindarkan dari segala mara bahaya, dari musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pengen ngajak kalian semua, ayo bareng-bareng kita doakan buat saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga diberikan ketabahan dan juga tetap sabar menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ke cerita atau kisah dari narasumber kita. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan bagaimana nih ceritanya, seperti apa kejadiannya, peristiwanya, kayak gimana. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja narasumber kita ini namanya Bu Atun. Nah, Bu Atun ini punya suami namanya Pak Udin. Nah, mereka berdua punya 2 orang anak. Nah, kebetulan anak mereka ini semuanya laki-laki. Nah, usianya itu anak yang pertama berusia sekitar 16 tahun dan anak keduanya ini 14 tahun. Jadi mereka selisih hanya 2 tahun. Jadi cerita ini memang benar-benar nyata dialami oleh Bu Atun dan keluarganya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020 atau ya lebih tepatnya pada awal-awal corona. Nah, jadi kata Bu Atun, semenjak sebulan setelah Bu Atun mengalami peristiwa ini, itu terpaksa warungnya Bu Atun ditutup karena benar-benar keadaannya Bu Atun itu drop. Jadi banyak banget cerita-cerita mistis yang gak masuk akal yang dialami oleh Bu Atun dan suaminya. Tapi baru kali ini Bu Atun itu benar-benar udah gak bisa menghadapi apa yang dia alami. Tapi untuk yang kali ini Bu Atun itu benar-benar merasa sudah gak sanggup lagi untuk tetap berdiri menghadapi semuanya. Jadi gini, baru terhitung sekitar 4 bulan Bu Atun ini membuka warung makan di luar. Nah, Bu Atun ini warung makannya bukan warung makan yang kayak warung makan biasa gitu, enggak. Jadi Bu Atun itu membuka warung makannya tuh warung makan nasi goreng. Jadi menu-menunya itu ya menu-menu ya nasi goreng, kayak nasi goreng, capcay, mie rebus, mie goreng, dan lain sebagainya. Dan bukanya itu ya pada umumnya, jadi mulai dari sore hari sampai malam. Nah, malam itu ya sekitar jam 10, maksimal jam 11 lah. Nah, Bu Atun ini menyewa sebuah tempat di pinggir jalan karena dirasa itu strategis, prospek untuk berjualan nasi gorengnya Bu Atun ini.
Nah, semua itu karena pandemi yang memporak-porandakan bisnisnya Bu Atun dan suami. Karena sebelumnya Bu Atun dan suaminya ini punya bisnis, yaitu di bidang catering. Dan setelah dipertimbangkan berbagai macam segala apapun resikonya, akhirnya Bu Atun itu memutuskan untuk tetap menyewa sebuah tempat atau rumah yang berada di pinggir jalan untuk tetap melanjutkan bisnis yang sudah mereka jalankan. Tapi apalah daya, yang namanya catering pada saat itu nggak cuma catering, semua usaha, semua bisnis pada saat pandemi lagi gencar-gencarnya itu memang semuanya itu lumpuh perekonomian. Nah, sehingga Bu Atun ini walaupun sudah memutuskan untuk menyewa tempat, ya bisnisnya itu nggak berjalan, makanya beralih ke jualan nasi goreng. Karena dengan modal yang udah menipis dan juga biaya untuk bertahan hidup, karena memang pada saat itu benar-benar lumpuh. Ya bukan lumpuh total sih, hampir lumpuh lah secara perekonomian. Nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi corona itu. Nah, karena udah memutuskan tadi buat menyewa tempat atau rumah di pinggir jalan, tapi karena modalnya ini kurang buat melanjutkan bisnis cateringnya, ya akhirnya itu tadi berjualan nasi goreng. Dan kebetulan rumah yang disewa oleh Bu Atun yang di pinggir jalan ini dulunya itu adalah rumah yang kosong, udah lama ditinggal sama penghuninya. Ya tentunya karena rumah yang lama kosong, nggak ada penghuninya, otomatis kan ya tahu sendirilah. Bangunannya juga udah nggak terurus, nggak terawat, kotor, banyak banget tuh rumput-rumput yang udah pada tumbuh. Dan juga banyak sampah-sampah, ya karena kayak pejalan kaki, pengguna jalan itu juga kadang ada yang sembarangan juga ngebuang sampah, dan lain sebagainya. Intinya udah nggak terawat banget lah, kumuh itu rumah. Nah, maka dari itu, karena rumah yang walaupun di pinggir jalan kan secara umum harusnya disewakan dengan harga yang lumayan mahal kan. Nah, tapi karena satu, memang lagi kondisinya pandemi, semua orang mengalami ekonomi yang pailit, dan juga memang kondisinya sudah nggak terawat, nggak terurus. Jadi makanya sewa rumah tersebut ya lumayan terjangkau lah dengan sisa tabungan yang dimiliki oleh Bu Atun. Nah, dirasa cukup buat nyewa tempat sama modal, akhirnya disewa juga tuh rumah. Nah, di rumah tersebut itu kan memang dipasang iklan, maksudnya rumah ini sebenarnya mau dijual, ya karena yang punyanya juga butuh uang. Nah, tapi kalau misalkan mau disewa juga nggak apa-apa. Nah, di situ kan ada iklannya tuh, ada kayak banner gitu kan, ada nomor yang bisa dihubungi di situ. Nah, itu dicoba dihubungi oleh Bu Atun. Nah, ketika dihubungi, udah deal harga, udah sepakat. Nah, tapi Bu Atun di sini minta ke si pemilik biar dibersihkan dulu karena mau dialih tangankan kan, karena mau disewa sama Bu Atun. Nah, Bu Atun ini dengan harga yang sudah disepakati, tapi dengan syarat itu tadi harus udah bersih gitu loh. Jadi Bu Atun nggak terlalu memakan banyak waktu buat ngebersihin dan tenaga juga. Nah, si pemilik pun iya, deal, sepakat. Nah, kemudian setelah dialih tangankan, akhirnya rumah tersebut dibersihkan dan menjadi tempat yang layak untuk dihuni dan bahkan buat jualan karena udah bersih. Nah, ketika udah deal nih, udah nyewa tempat tersebut, udah dibersihkan, udah tinggal ditempatin doang dan terus kemudian melakukan itu tadi jualan nasi goreng. Nah, tapi di sini suaminya Bu Atun, Pak Udin, itu sempat nanya ke Bu Atun, Bu, emangnya kamu beneran mau buka usaha rumah makan atau warung makan itu di luar? Nah, tanya Pak Udin seperti itu. Dan kamu emang nggak takut, Bu, kalau misalkan nanti pesaing kita yang udah sering banget selalu ya jahil, usil, sirik sama kita dan selalu menyerang kita dengan sesuatu yang tidak masuk akal, dan mungkin nanti bisa semakin kencang lagi serangannya. Begitu kata Pak Udin. Nah, jadi sebenarnya gini. Jadi selain kondisi pada saat itu pandemi yang membuat ekonomi semuanya itu mengalami kelumpuhan, ternyata memang Bu Atun dan suaminya itu memang ada orang yang jahil. Jadi di sini ada dua faktor. Faktor pertama karena pandemi virus yang membuat usahanya itu bangkrut, bukan bangkrut sih, maksudnya merosot omsetnya. Nah, terus yang kedua, memang ada orang yang sengaja jahil, nakal. Ya istilahnya tuh kayak ngirimin bukan santet sih, kayak ya mengirim sesuatu lah intinya buat mengguna-gunai Bu Atun dan suaminya, yang dimana tujuannya itu untuk menghancurkan usahanya Bu Atun dan Pak Udin, karena pada saat itu memang sempat ya katakanlah berjaya usaha cateringnya itu. Nah, jadi banyak mungkin pesaing-pesaingnya atau orang yang nggak suka dengan keberhasilan Bu Atun dan Pak Udin, sehingga mereka pun menghalalkan segala
Ya mungkin orang-orang yang pesaingnya atau bahkan orang-orang yang nggak suka sama mereka berdua, Bu Atun dan Pak Udin, sehingga mereka semua menghalalkan segala cara demi melihat Bu Atun dan Pak Udin itu hancur dalam usahanya. Nah tapi ketika Pak Udin ngomong kayak gitu, Bu Atun ini malah jawabnya gini, nggak apa-apa Pak, insya Allah Ibu kuat buat ngadepin semuanya. Pokoknya apapun yang terjadi, insya Allah Ibu kuat. Yang penting Bapak dan anak-anak doain Ibu, doain kita semuanya, biar usaha yang mau kita jalankan ini lancar dan juga ramai pembelinya. Mudah-mudahan. Doakan saja seperti itu, yang terbaik untuk kita semua. Jawaban Bu Atun malah seperti itu. Jadi Bu Atun tuh punya keyakinan bahwa Bu Atun itu punya Tuhan, punya Allah. Jadi dia apa ya, ya hal seperti itu ada memang. Cuman Bu Atun lebih ke yang pendiriannya. Saya punya Allah, ngapain saya takut? Allah pasti melindungi kita, hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Nah, Bu Atun punya prinsip seperti itu. Ya Pak Udin juga apa ngomong kayak gitu tuh bukan berarti nggak ada maksudnya. Ya maksudnya Pak Udin ya ada benernya juga, ada baiknya, karena Pak Udin khawatir nanti ketika udah apa ya ngelihat membuka usaha baru lagi, terus kemudian ramai pembeli karena memang dikenal masakannya tuh enak. Nah Pak Udin ini khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang selama 7 tahun itu selalu terjadi, dan sesuatu itu yang sangat-sangat tidak masuk akal dan selalu mengganggu dalam usahanya, ketentraman rumah tangganya, termasuk kesehatan Pak Udin dan juga Bu Atun berikut dengan kedua anaknya. Jadi menurut pengalaman mereka selama 7 tahun nih, mereka ini mempunyai usaha catering. Nah jadi itu seperti ini salah satunya. Ada pelanggan yang sudah memesan, terus kemudian secara tiba-tiba membatalkan secara sepihak. Dan alasannya itu nggak masuk akal karena seperti dibuat-buat gitu loh. Maksudnya kayak nggak masuk akal lah intinya alasannya. Kenapa udah memesan tiba-tiba dibatalkan. Ya ada yang alasannya katanya acaranya gagal, acaranya batal. Ya itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya itu seperti apa? Karena gini loh, ketika orang akan mengadakan sebuah acara, itu kan pasti sudah direncanakan, udah dikonsep dengan matang pokoknya. Nah kemudian pesan catering, itu kan sebenarnya udah fix acara itu. Nah tapi untuk membatalkan pesanannya, itu dengan alasan acaranya gagal, acaranya batal. Itu terjadi seperti itu. Nah itu yang dimaksud nggak masuk akal, alasan yang dibuat-buat menurut Bu Atun. Ya terpaksa dong, yang rugi siapa? Bu Atun. Karena gini loh, kenapa Bu Atun dan Pak Udin itu cateringnya selalu laris? Jadi mereka berdua itu apa ya, punya prinsip percaya sama orang. Ya rata-rata kan udah pada kenal kan, memang udah terkenal lah lumayan cateringnya itu. Jadi ketika ada orang memesan, pada umumnya itu kan DP dulu 30% atau 50%. Nah tapi di Bu Atun dan Pak Udin itu modalnya udah saling percaya aja, dan dari dulu memang selalu berjalan seperti itu, saling percaya. Jadi ya udah nggak usah DP nggak apa-apa, yang penting ini deal fix, dan memang selama ini berjalan seperti itu. Nah cuman di tengah jalan ada permasalahan, yaitu dengan itu tadi, orang yang sirik yang nggak suka dengan keberhasilan usahanya. Karena ya dengan sistem seperti itu otomatis kan kayak kita sendiri kan, misalkan ada catering nih kita pesen, dan si yang punya usaha catering ini percaya sama kita, ya udah nggak apa-apa, yang penting deal fix, ini acara jadi. Kalau misalkan nanti pelunasannya sekalian pembayaran di belakang nggak apa-apa, jadi nggak DP juga nggak apa-apa, yang penting kita saling percaya. Ya otomatis pelanggan datang ke situ semua dong. Nah itu pertama, dari usahanya yang semakin menurun, dari orang yang tadi membatalkan pesanan secara tiba-tiba. Tapi itu masih dianggap oke lah, wajar. Mungkin memang benar-benar acaranya batal. Nah tapi ada yang aneh lagi, yang lebih nggak masuk akal lagi. Itu di luar nalar, di luar akalnya Bu Atun dan juga Pak Udin. Dan nggak tahu maksudnya apa. Jadi gini, Bu Atun dan Pak Udin itu sering banget menemukan kayak buntelan berwarna putih, kadang juga berwarna hitam. Dan di dalamnya tuh isinya ya kayak tulang, apalah, tulang binatang, atau bahkan ada yang keris, terus beling, rambut. Ya mungkin itu yang disebut dengan apa ya, buhul atau apalah ya, saya juga nggak paham. Intinya Bu Atun dan keluarganya itu sering menemukan benda-benda tersebut, itu dikubur di depan rumahnya, di gerbang lebih tepatnya, dan juga di tempat usahanya. Itu sering nemuin kayak gitu.
Dan rumah mereka pun itu hawanya itu terasa panas, dan sehingga itu mempengaruhi apa ya istilahnya, kalau misalkan ada yang mematik, ada yang memicu, misalkan kayak masalah kecil gitu kan, itu keluarganya Bu Atun dan Pak Udin itu gampang banget tersulut bara emosinya. Jadi ya ketentraman rumah tangga juga ikut diserang. Selain usaha bisnisnya diserang, ketentraman rumah tangga diserang, kesehatan juga diserang. Karena sering banget sakit-sakitan juga. Anaknya, Bu Atunnya, Pak Udinnya. Dan sakit yang pernah mereka alami itu juga sakit yang nggak masuk akal. Sakit yang tiba-tiba. Oke lah, kalau kita bicara penyakit bisa datang kapan aja. Kematian datang kapan aja tanpa kita tahu. Nah, tapi itu memang hal yang wajar. Kalau sakitnya itu sakit yang wajar. Nah, tapi ini enggak. Sakitnya tuh aneh, intinya aneh. Dan apa ya, kenapa dibilang aneh? Ketika berusaha diobati ke dokter, ke klinik, itu enggak sembuh. Tapi bisa sembuh dengan cara yang sangat sepele. Nah, tapi di sini Bu Atun nggak menceritakan sakitnya tuh apa, karena kata Bu Atun gini, mohon maaf Mas, kalau untuk sakit yang pernah kita alami, mohon maaf nggak bisa diceritakan. Yang intinya ya kita mengalami sebuah penyakit yang memang benar-benar nggak masuk akal dan sembuh dengan hal yang remeh. Karena ya mohon maaf, ini penyakitnya itu ya saya anggap sebagian dari aib. Jadi ya saya nggak menceritakan detail sakitnya seperti apa. Intinya pernah mengalami sebuah penyakit itu aja. Nah, di sini yang paling lama mengalami sakit tersebut itu suaminya Bu Atun. Jadi kurang lebih itu suaminya Bu Atun mengalami sakit-sakitan yang seperti itu selama 1 tahun. Itu udah berobat ke sana kemari, itu nggak kunjung sembuh. Ya kayak Bu Atun sendiri sebenarnya punya apa ya, punya penasehat spiritual yang dimana adalah saudaranya Bu Atun sendiri. Tapi untuk urusan penyakit yang seperti itu, Bu Atun dan Pak Udin itu masih berpikiran bahwa ya mikir rasional aja gitu loh. Maksudnya sakit ya datangnya ke dokter, bukan ke dukun atau ke apalah, bukan. Karena memang sakit ya harus diobatin karena itu penyakit. Nah, jadi masih punya prinsip seperti itu. Jadi usahanya itu mencari pengobatan-pengobatan yang wajar gitu loh ke dokter. Terus kayak obat-obatan herbal, tapi nggak kunjung sembuh. Nah, akhirnya setelah udah muter-muter ke sana kemari nyari obat nggak kunjung sembuh, akhirnya Bu Atun dan Pak Udin ya udahlah, cobalah alternatif lain, coba ke ustadz tapi jangan ke dukun, begitu kata Bu Atun kan. Ya udah, akhirnya dia datengin itu tadi yang saudaranya itu, yang katakanlah ustadz lah atau kiai. Nah, kemudian setelah dilakukan usaha penyembuhan, nah kata si Pak Kiai ini Pak Udin itu disembuhkan dengan air rebusan dari daun pandan, yang dimana tentunya air tersebut itu memang udah didoakan kan, atau istilahnya tuh diruqyah lah airnya. Nah, kemudian harus diminumkan kepada Pak Udin secara rutin sambil ya berdoa berharap sama Allah agar segera disembuhkan dari sakitnya. Dan gak lama berangsur-angsur Pak Udin ini juga sembuh dari sakitnya. Nah, itu yang dimaksud tadi kata Bu Atun itu, semua penyakitnya itu bisa sembuh dengan perkara yang sangat remeh. Gimana gak remeh? Cuma daun pandan direbus, airnya diminum, terus kemudian sakitnya berangsur-angsur sembuh. Ya walaupun semuanya ada sebab dan akibatnya. Kenapa air itu bisa menyembuhkan? Ya karena pertolongan dari Allah dengan lantaran air didoakan oleh sang Pak Kiai, kan seperti itu. Dan untuk Bu Atun sendiri sakitnya sama seperti itu, tapi lebih cepat. Karena apa? Bu Atun sembuh, itu kata Pak Kiai, dia harus meminum air rebusan dari daun sirkaya atau sirsak sebanyak 9 lembar, direbus juga, tapi dicampurin sama garam. Ya tentunya udah didoakan. Nah, tapi Bu Atun itu sembuhnya dalam sekali minum. Kalau Pak Udin memang berangsur-angsur, tapi Bu Atun itu sekali minum dia sembuh. Ya alhamdulillah maksudnya. Nah, tapi ini cerita masa lalu ketika Bu Atun dan Pak Udin ini masih menjalankan usaha cateringnya. Nah, di sini yang mau diceritakan adalah kejadian berikutnya, yang dimana ketika Bu Atun udah menyewa tempat, menyewa rumah, dan punya usaha menjual nasi goreng. Nah, jadi seperti ini lur teman-teman semuanya. Ketika Bu Atun ini jualan nasi goreng, yang namanya nasi goreng itu kan pasti stok nasi kan, di kayak apa, ceting atau apalah itu ya, tempat nasi. Nah, anehnya di sini ketika mau berjualan, itu kan nasi udah dimasak dulu kan, nasinya kan matang, masih anget. Nah, tapi anehnya itu ketika Bu Atun udah mulai mau jualan, udah ngebuka warungnya, tiba-tiba nasinya itu jadi basah, kayak nasi yang udah diangetin selama 2 hari, hampir basi. Itu kan aneh. Dan itu selalu terjadi seperti itu.
Ya awalnya Bu Atun masih menganggap itu ya biasa-biasa aja. Mungkin Bu Atun ini salah masak, kelamaan menanaknya, atau salah naruh sehingga jadi lembab atau gimana. Masih dianggap seperti itu Bu Atun, karena nggak mau suudon. Nah, rumah yang disewa oleh Bu Atun untuk berjualan nasi goreng, itu kebetulan kan di sampingnya juga ada rumah tetangga, rumah sewanya itu. Tapi ya nggak terlalu deket sih, ya sekitar berjarak, ya antara dua rumah lah. Nah itu kan si ibu-ibu biasa ke situ biasa, cuma ya sekedar ngobrol aja sama Bu Atun. Nah ketika udah akrab mereka, Bu Atun itu menceritakan tentang apa yang terjadi. Jadi selama dia menyewa tempat di situ kok ada yang aneh karena jualannya itu nasinya kayak mau basi dan selalu seperti itu diceritakan kepada ibu-ibu tetangga warungnya itu. Nah si ibu-ibu tetangga ini akhirnya ngomong ke Mbak Atun, Bu, Mbok kamu itu ya cari pagar kek demi keamanan buat jaga-jaga dari orang yang iri sama kamu, Bu. Begitu kata tetangga warungnya Bu Atun. Ya karena tetangganya itu merasa bahwa Bu Atun itu memang ada orang yang jahil, yang nggak suka sama usahanya dan terus-terusan mengirimi guna-guna. Dan ya mungkin tetangganya itu kasihan juga sama Bu Atun kan. Dan kata si tetangganya itu ya aku itu sebenarnya kasihan sama sampean Bu. Apalagi ini kan rumah udah lama banget nggak ditinggali. Ya siapa yang betah buat nempatin rumah kayak gini. Apalagi memang sampean ini kan ada orang yang jahil juga. Karena nih ya Bu, dulu rumah ini tuh memang terkenal angker. Dan katanya dulu itu pernah ada orang yang tinggal di sini, terus kemudian meninggal setelah melahirkan. Jadi rumah ini sebenarnya memang nggak bisa buat jualan. Ya, jadi sebenarnya ibu-ibu tersebut ya memang kasihan juga, tapi ya nggak tahu ada unsur lain apa gimana, ya juga nggak tahu karena mempengaruhi Bu Atun. Kayak nakut-nakutin gitu loh kalau rumah itu yang disewa itu nggak cocok dan nggak bisa buat jualan. Terus katanya ada setannya lah, inilah itulah. Ya mungkin itu di apa ya ditambah-tambahin juga bisa jadi, atau memang benar apa yang dikatakan ya juga bisa jadi. Nah, Bu Atun kemudian akhirnya menjawab kan, Bu maaf, saya ini bukannya nggak percaya dengan hal yang begituan. Saya percaya Bu, saya percaya banget dengan yang namanya hal mistis, terus kemudian orang yang iri, yang menghalalkan segala cara untuk kehancuran orang lain. Saya percaya. Tapi saya lebih percaya itu semua memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika memang kalau waktunya dagangan saya ini laku, laris, habis, ya pasti laris dan habis Bu. Jadi ya menurut saya ya biarin aja, kalaupun ada orang yang iri, terus yang dengki, terus kemudian mengirimkan apa aja termasuk guna-guna, silahkan saja Bu, kita kuat-kuatan aja. Ya bukannya saya meremehkan atau menantang, toh saya juga punya Tuhan, punya Allah, maha segalanya, maha melindungi, maha kuasa. Dan saya yakin Allah pasti akan selalu menjaga saya dan keluarga saya. Kalau untuk urusan rezeki, itu biarlah menjadi urusan Allah. Yang terpenting di sini saya itu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan mudah-mudahan barokah untuk saya dan keluarga saya. Jadi ya nggak sepantasnya kalau misalkan saya ini harus menyalahkan rumah yang saya sewa ini karena ada setannya lah, ada orang yang bekas meninggal lah, atau ada orang yang mengirimi guna-guna. Jadi itu nggak sepatutnya saya itu menyalahkan itu semuanya Bu, karena memang walaupun itu benar ada dan terjadi, ya itu kan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak mungkin Allah ini akan membiarkan sesuatu yang buruk yang menimpa hambanya bagi hamba yang bertakwa. Ya bukannya saya ini merasa so alim atau gimana Bu. Intinya saya tidak ingin bersuudzon terhadap apapun. Saya nggak mau apa ya berprasangka buruk terhadap apapun. Intinya saya selalu berprasangka baik sama Allah. Saya selalu berusaha untuk menjaga itu Bu. Nah begitu jawabannya Bu Atun sambil tersenyum menjawab perkataan dari ibu tetangga warungnya Bu Atun itu. Ya udahlah terserah, kalau memang ibu seperti itu bersikeras nggak mau percaya, terserah deh mau percaya atau mau enggak. Yang penting di sini saya udah ngasih tahu. Nah begitu kata ibu-ibu tetangga warungnya itu sambil ngeyel. Tapi biar bagaimanapun juga Bu Atun ini ya tetap berterima kasih kepada itu tadi ibu-ibu tetangga warungnya. Karena biar bagaimanapun ibu-ibu tersebut sudah mengingatkan, berarti kan punya perhatian terhadap Bu Atun, minimal rasa kasihan. Ya Bu Atun menganggap itu wajar dan Bu Atun juga menghormati apa yang dikatakan.
dan ya mendengarkan dengan baik dan menerima saran dan masukannya tetap, dan tetap selalu menjaga kehati-hatian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya Bu Atun. Dan hingga singkatnya, pada suatu hari kejadian aneh pun terjadi. Jadi sore itu menjelang maghrib, tiba-tiba Bu Atun merasakan ada semilir angin yang menghempas atau menghantam wajahnya Bu Atun atau badannya dari arah depan. Ya karena di pinggir jalan mungkin wajar ada angin. Cuman ini anginnya beda. Jadi memang kayak benar-benar tertuju kepada Bu Atun. Karena sekitarnya itu ya memang nggak ada angin. Nah setelah angin tersebut dirasakan menghantam tubuhnya Bu Atun, tiba-tiba beberapa detik kemudian Bu Atun mencium aroma bau wangi dupa yang sangat mengganggu lubang hidungnya Bu Atun. Wangi banget, dan Bu Atun tahu ini aroma dari bakaran dupa. Ya Bu Atun ngerasa aneh aja gitu loh, maksudnya di pinggir jalan kok bisa ada bau-bauan kayak gini. Nah karena Bu Atun di situ udah mulai ngerasa khawatir, Bu Atun pun akhirnya beristighfar, terus kemudian membaca sholawat Nabi, dan setelah itu membaca ayat-ayat pendek yang dia hafal, ayat-ayat Al-Quran. Dia baca di dalam hatinya terus, dia selalu ingat sama Allah. Nah setelah itu nggak lama, ada salah seorang pelanggan setianya Bu Atun, maksudnya yang memang udah berlangganan suka membeli makanan di tempatnya Bu Atun, dia datang. Dan kebetulan itu adalah temannya Bu Atun sendiri. Nah beliau ini sebut saja namanya Bu Asih. Nah Bu Asih ini memesan nasi goreng, terus kemudian mie goreng, mie rebus, dan juga capcay. Karena kebetulan temannya Bu Atun ini ya mereka satu keluarga itu ada 4 orang di rumahnya. Jadi Bu Asih, suaminya, dan kedua anaknya. Nah jadi Bu Asih itu memesan semua menu di situ, nasi goreng, mie rebus, sama capcay. Nah tapi itu semua nggak dimakan di tempat, tapi dibungkus, dibawa pulang. Nah setelah itu bersamaan dengan Bu Asih ini datang, ternyata ada beberapa pembeli yang datang ke warung nasi gorengnya Bu Atun. Dan mereka sempat antri juga, karena kan harus dilayani satu persatu. Nah tapi di sini Bu Asih malah ngomong kayak gini, ya udah Bu Atun, itu kan ada yang pesan nasi goreng juga, saya belakangan aja deh. Jadi saya di sini pengen ngobrol juga sama Bu Atun. Jadi biarin nih orang-orang aja dulu, saya gampang nanti. Saya lagian santai juga kok. Lagian suami saya juga belum sampai rumah, lagi dalam perjalanan. Ya pulang kerja tuh suaminya Bu Asih. Nah akhirnya Bu Atun pun mengiyakan, Bu Atun pun mendahulukan pelanggan yang lain, pembeli yang lain. Nah setelah pembeli yang lain ini udah dilayani, udah selesai semua, sekarang giliran melayani temannya Bu Atun yaitu Bu Asih. Dan dengan cekatan, Bu Atun itu yang meracik bahan-bahan dan juga bumbu-bumbu seperti biasanya. Nah tapi ketika Bu Atun lagi masak nih buat temennya Bu Asih, Bu Atun itu kayak melupakan sesuatu. Nah sesuatu apa yang dilupakan sama Bu Atun? Karena biasanya itu seperti ini, Bu Atun yang memang pada dasarnya punya kebiasaan ketika apapun itu, ketika sedang melakukan pekerjaannya, itu Bu Atun itu selalu di dalam hatinya, itu dia selalu kayak beristighfar, sholawat gitu loh. Kayak ya daripada bernyanyi-nyanyi di dalam hati kan lebih baik diganti dengan sholawat. Ya karena selain dapat pahala juga kan ya namanya cintalah gitu si Bu Atun ini. Nah tapi pada saat itu Bu Atun itu seolah-olah nggak sadar dan lupa nggak membaca apa yang udah jadi kebiasaan. Nah jadi di dalam hatinya Bu Atun itu sambil masak itu kayak ngomong-ngomong sendiri gitu loh, dan ngomongnya tuh nggak tahu ngomong apa. Intinya kayak orang yang kalut, yang apalah seperti itu, kayak orang yang nggak jelas ngomong sendiri di dalam hati, dan sesekali dia nyanyi-nyanyi. Nah Bu Atun seperti itu. Dan sampai semua masakan selesai, kemudian dibungkus dan dikasih atau diberikan kepada Bu Asih, itu Bu Atun masih di dalam hatinya tuh kayak ngomong sendiri sambil nyanyi-nyanyi. Masih tetap seperti itu. Nah jadi Bu Atun ini nggak menyadari itu. Nah Bu Atun sadar ketika udah diberikan tuh pesanannya Bu Asih. Nah di situ baru Bu Atun astagfirullahaladzim. Jadi Bu Atun itu kayak nggak sadar gitu loh. Maksudnya dia tuh kayak membuat masakan tapi kayak seolah-olah dia itu nggak menyadari apa yang lagi dia lakukan. Nah di sini Bu Atun masih ingat betul. Jadi setelah Bu Atun masak itu kan pasti ada kayak masih sisa-sisa di penggorengan kan, ya bekas capcay gitu kan. Nah dari sisa-sisanya itu nggak dibuang sama Bu Atun, maksudnya yang nempel di penggorengan itu. Ya karena pikir Bu Atun mubadir lah, ini kan juga makanan enak. Maksudnya bukan makanan yang gimana-gimana gitu loh. Daripada dibuang mubadir, akhirnya dikumpulin sama Bu Atun, dikerik-kerik tuh, ditaruh di mangkok. Nah kebetulan kedua anaknya datang ke situ.
Nah, ketika datang ke situ ya itu tadi dari sisa-sisa di penggorengan itu dikumpulkan, nah terus kemudian nanti dimakan sama Bu Atun dan kedua anaknya ini yang datang ikut ngebantuin. Nah, setelah beres semua, temennya Bu Atun akhirnya pamitan pulang kan, Bu Asih. Nah, setelah Bu Asih ini pulang, nah dari sisa-sisa itu tadi yang taruh di mangkok, itu dimakan tuh bareng sama kedua anaknya. Kata Bu Atun, ini cicipin, enak nggak? Dan ketika dicicipi oleh Bu Atun dan kedua anaknya, ya rasanya enak seperti biasanya, nggak ada yang aneh. Dan memang dari awal tadi membuatkan pesanan buat temennya nih si Bu Asih, memang Bu Atun juga nawarin ke Bu Asih, nih cicipin dulu, dan dicicipin sama Bu Asih dan rasanya enak. Nah, setelah semuanya selesai, waktu itu malam itu nih, udah sekitar jam setengah 11 lah kata Bu Atun, ya udahlah yuk kita tutup aja udah jam segini. Dagangan belum habis nih Bu Atun, tapi karena memang ya ngapain lah malam-malam, karena memang biasanya kan juga jam 11 paling malam tuh udah tutup kan, habis nggak habis. Dan dengan dibantu kedua anaknya, mereka pun saling bahu-membahu untuk menutup warungnya. Nah, di sini pasti ada pertanyaan, kemana Pak Udin? Nah, Pak Udin ini, jadi setelah Ibu Atun itu membuka usaha warung nasi goreng, Pak Udin itu pergi merantau. Nah, pergi merantaunya itu kerjanya apa? Kerja proyek, kuli bangunan di sana. Ikut temennya, yang dimana temennya itu jadi mandor, atau ya pemborong lah di proyek, di salah satu kota lah. Atau sebut saja Jakarta, seperti itu biar gampang. Nah, jadi Pak Udin merantau ke Jakarta. Nah, Bu Atun di rumah membuka usaha nasi goreng dan dibantu dengan kedua anaknya tersebut. Nah, setelah warungnya ditutup, kemudian Bu Atun pun dan kedua anaknya pulang ke rumah dengan membawa sisa bahan-bahan yang dia jual yang nggak laku kan, dia bawa pulang. Nah, setelah pulang, mereka menghitung hasil jualannya pada malam itu. Nah, setelah semuanya beres, Bu Atun pun akhirnya istirahat tidur. Nah, ketika Bu Atun udah tidur nih istirahat, nah di besok pagi harinya Bu Atun bangun, tiba-tiba Bu Atun itu teringat dengan temennya yaitu Bu Asih yang semalam beli. Nah, di sini Bu Atun iseng, dia chat kan WA ke Bu Asih, Mbak Asih, gimana semalam? Enak nggak masakannya? Anak-anak bosen nggak? Ya karena memang keluarganya Bu Asih itu langganan sama makanan yang dibikin oleh Bu Atun ini dari zaman Bu Atun ini masih punya bisnis catering, itu memang selalu kalau ada apa-apa pesennya ke situ. Dan memang masakannya itu kan enak Bu Atun sebenarnya. Nah, ketika Bu Atun nanya kayak gitu, kalian tahu lur teman-teman semuanya, apa jawaban dari Bu Asih? Jawabannya Bu Asih itu sangat di luar dugaannya Bu Atun. Karena apa? Di sini Bu Atun itu memang benar-benar paham terhadap temennya yaitu Bu Asih. Jadi Bu Asih itu nggak akan memberikan testimoni yang dimana itu bertujuan untuk menjatuhkan atau diada-ada. Misalkan nggak enak tapi ngomongnya enak nih. Terus misalkan enak ngomongnya nggak enak. Itu nggak seperti itu Bu Asih. Jadi memang jujur kalau enak bilang enak, kalau nggak ya bilang enggak. Nah, Bu Asih ini ngomong ke Bu Atun, Mbak Atun, ini jujur ya, tanpa ada maksud apa-apa. Sampean kan tahu saya ini orangnya terbuka dan nggak suka basa-basi kayak gitu kan kata Bu Asih. Iya ngomong aja Mbak, nggak apa-apa, gimana anak-anak bosen atau gimana, enak nggak? Nah, jawaban Bu Asih, ini ada yang aneh Mbak Atun. Kenapa? Semalam kan ingat kan ketika Mbak Atun ini masakin buat saya. Mbak Atun kan nyuruh saya buat nyicipin. Rasanya tuh enak Mbak, seperti biasanya. Nah tapi pas dibawa pulang ke rumah, Mbak Atun tahu, ini mohon maaf Mbak Atun. Ini saya jujur ya. Masakan yang saya beli dari Mbak Atun semalam, itu nggak ada rasanya, rasanya hambar. Dan anak saya ya karena masih kecil-kecil kan, sehingga mereka ngambek Mbak Atun. Mereka udah lapar, terus kemudian saya belikan makanan kesukaan mereka yang dimana beli di Mbak Atun. Terus kemudian ketika dimakan gak ada rasanya, hambar. Ya otomatis mereka ngambek dong, anak kecil, nangis Mbak Atun. Nah begitu jawaban Bu Asih kepada Bu Atun. Dan itu membuat Bu Atun kaget, gak percaya, dan juga bingung. Tapi kan itu Mbak Asih, semalam Mbak Asih kan ngincipin sendiri kan gimana rasanya. Nah itu makanya Mbak Atun, saya juga aneh, saya juga bingung. Ketika semalam saya nyicipin, rasanya enak, enak banget malah. Tapi kenapa kok pas sampai rumah nggak ada rasanya? Dan ini kalau saya boleh jujur Mbak Atun ya. Jadi semalam ketika saya pesen, pas Mbak Atun ini masak, saya itu memperhatikan Mbak Atun kayak ada gelagat yang aneh. Jadi Mbak Atun itu kayak nggak seperti biasanya loh. Mbak Atun itu nggak fokus pas masak. Masa iya sih Mbak Asih? Beneran, saya nggak bohong. Nah terus Bu Asih kayak gini, bilang ke Bu Atun.
Wah, ini jangan-jangan ada yang nggak beres nih Mbak Atun. Nggak beres gimana Mbak Asih? Jadi gini Mbak Atun, menurut yang saya tahu, hal semacam ini, yang seperti ini, itu udah menjadi hal yang wajar, hal yang lumrah ketika ada orang berjualan di daerah sini. Maksudnya apa Mbak Asih? Saya nggak paham. Ya intinya ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Dan ini sepertinya ada orang yang nggak suka sama Mbak Atun. Karena apa Mbak Atun? Anak saya yang notabene itu suka banget dengan masakannya Mbak Atun. Mereka itu sama sekali nggak mau makan lagi setelah baru sesuap mencicipi. Karena rasanya benar-benar ya mohon maaf nggak enak dan apa ya hambar lah. Nah seperti itu Bu Asih ngomong ke Bu Atun. Dan setelah mendengar perkataan seperti itu dan apa ya jawaban dari Bu Asih tentang kejujurannya dalam rasanya masakannya Bu Atun membuat Bu Atun ini jadi lemes. Maksudnya kok iya kok bisa sampai seperti itu? Berarti nggak cuma Bu Asih aja dong. Berarti semalam pembeli yang lain juga sama pastinya. Mereka merasakan masakan yang nggak enak. Nah di situ Bu Atun tuh punya kekhawatiran mengecewakan pelanggannya, terus nanti kalau komplain gimana, marah-marah gimana. Nah jadi Bu Atun lebih takut ke arah situ. Nah jadi kata Bu Atun gini, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Padahal sisa makanan yang aku masak semalam itu ketika dimakan bareng anak-anaknya dan juga ketika masak lagi di rumah juga rasanya masih enak, nggak ada yang berubah. Tapi kenapa kok bisa kayak gini? Nah, di sini karena Bu Atun udah merasa ada yang nggak beres, dia akhirnya menemui saudaranya itu tadi yang pernah mengobati Pak Udin dan Bu Atun. Yang dimana saudaranya itu ya penasehat spiritualnya Bu Atun sendiri, masih keluarga. Nah, setelah menemui Pak Kiai tersebut saudaranya, Bu Atun menceritakan semua. Nah, setelah diceritakan semua, kemudian Pak Kiai tersebut pun mengambil air, yang dimana air itu udah didoakan tentunya kan, air ruqyah lah semacamnya. Nah, kemudian kata Pak Kiai itu, Bu Atun disuruh untuk membersihkan tempat usahanya dengan itu tadi, menyiramkan air di sekeliling area tempat usahanya Bu Atun. Ya, dimana ketika apa namanya menyiramkan air tersebut ya tentunya dibarengi dengan kalimat dzikir dan juga doa-doa. Nah, tapi kebetulan pada saat itu ketika Bu Atun ini kebetulan beliau lagi ada halangan datang bulan sehingga ketika menaburkan air, menyiramkan air di area tempat dia jualan sehingga Bu Atun nggak sempat sampai berzikir gitu kan karena ya menghormati kalimat-kalimat thayyibah seperti itu menurut Bu Atun. Jadi hanya ya bismillah aja lah gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa segera teratasi. Nah, setelah Bu Atun ini selesai menyiramkan air di area tempat dia jualan, tempat dia usaha, kemudian Bu Atun pun segera pulang karena masih ada sisa air yang nanti harus disiramkan ke area rumahnya. Nah, tapi ketika Bu Atun ini pulang, yang tadinya tubuhnya itu biasa-biasa aja, nggak ada yang dirasa, tiba-tiba ketika sampai di rumah, Bu Atun itu ngerasa tubuhnya itu sama sekali nggak ada tenaganya, lemes banget. Hingga ketika sampai rumah, Bu Atun pun sempat jatuh, dan itu membuat panik kedua anaknya. Karena Pak Udin saat itu nggak di rumah, lagi merantau di Jakarta. Nah kata Bu Atun, jangan kabarin bapakmu. Kasihan nanti jadi kepikiran, nanti mengganggu. Karena bapakmu ini lagi kerja, biar fokus. Iya Bu. Akhirnya nggak ada yang ngasih kabar ke Pak Udin. Dan selain itu Bu Atun juga selain kehilangan tenaga nih rasanya, Bu Atun itu juga merasakan mual yang teramat sangat di perutnya. Kayak mau muntah, tapi nggak bisa muntah. Padahal itu mual yang dahsyat istilahnya seperti itu. Dan hal itu berlanjut hingga 2 minggu lamanya. Ya Bu Atun yang mengalami peristiwa itu ya hanya bisa berbaring. Karena apa? Ketika Bu Atun ini udah agak mendingan terus kemudian beraktivitas seperti biasa jualan. Nah itu ketika udah ada niatan seperti itu, tiba-tiba Bu Atun itu kayak kehilangan tenaga lagi, lemes lagi, ambruk lagi. Nah kata kedua anaknya, Bu, Bapak kasih tahu aja ya, biar Bapak ini pulang. Kita juga bingung Bu, tapi Bu Atun selalu mencegah. Jangan, ibu nggak apa-apa, ibu hanya butuh istirahat, ibu kecapean. Udah jangan kabarin bapak, nurut sama ibu. Ya udah terpaksa anaknya nggak ngabarin, karena selalu dilarang, selalu dicegah sama Bu Atun. Tapi lur teman-teman semuanya, kalian tahu nggak? Pada saat Bu Atun itu sedang mengalami kondisi yang seperti itu, sedang lemah, yang dimana Bu Atun ini mencegah anaknya untuk mengabari Pak Udin, tiba-tiba selang 2 hari, Pak Udin itu pulang. Tapi pulangnya dalam keadaan, ya mohon maaf bukan dalam keadaan mengenaskan karena masih hidup. Karena Pak Udin di Jakarta,
itu mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu kakinya itu remuk, tapi nggak sampai diamputasi sih, cuman ya untuk sementara lumpuh kaki satunya itu, dan sehingga harus aktivitasnya itu dibantu dengan kursi roda. Dan itu Lur, teman-teman, itu bisa dikatakan sebuah ujian atau cobaan yang cukup dahsyat yang dialami oleh Bu Atun, Pak Udin dan keluarganya. Ya tapi itu semua wallahu a'lam bishawab. Di sini Bu Atun merasakan yang ada di dalam hatinya, ya kesedihan. Jadi kesedihan kenapa semua ujian cobaan itu datang di waktu yang bersamaan. Dan sampai sekarang, sampai Bu Atun itu menceritakan kisah ini, sebenarnya hatinya Bu Atun itu masih merasa sangat rapuh. Masih rapuh untuk menghadapi semua kenyataan hidup yang dialami. Tapi alhamdulillah, kata Bu Atun seperti ini, meskipun Bu Atun dan keluarganya itu selalu tertimpa musibah, ujian dan cobaan yang bertubi-tubi dan dahsyat, tapi Bu Atun masih tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan juga Bu Atun ini yakin dan percaya bahwa Allah itu maha melindungi, dan sebaik-baik balasan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun memang benar nih ada yang berbuat jahat, jahil, syirik, dengki terhadap keluarganya Bu Atun itu pasrah sama Allah, biarkan Allah yang membalas. Jadi Bu Atun tetap teguh. Bu Atun dan Pak Udin tetap berusaha untuk tetap kuat dan tegar menghadapi segala cobaan hidup. Meskipun dengan kondisi yang sangat pahit kalau menurut saya dalam kehidupan mereka. Tapi ya itu tadi, prinsipnya Bu Atun, keluarganya itu sangat percaya dan sangat yakin nanti akan ada hari yang cerah, yang dimana nanti ada saatnya mereka itu kembali pulih. Dan untuk orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik terhadap Bu Atun dan keluarganya, ya mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan sampai saat ini Bu Atun dan Pak Udin itu tidak pernah selalu berusaha untuk tidak dendam terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Ya secara manusiawi, secara naluri kemanusiaan pasti tetap, kalau nggak marah ya namanya bukan manusia, kalau nggak kecewa ya bukan manusia. Ada terbesit rasa marah, kecewa, dan rasa ingin balas dendam itu ada. Tapi itu semua dikembalikan lagi. Kalau Bu Atun dan Pak Udin itu dendam dan terus kemudian ingin membalas siapa pelakunya agar mendapatkan balasan yang setimpal bahkan lebih parah, itu nggak ada bedanya dengan orang yang berniat jahat dan bahkan lebih jahat. Jadi itu prinsip mereka. Ya mungkin seperti ini ya Lur, teman-teman. Mungkin antara saya dan kalian semua memang terlalu baik Bu Atun itu untuk menyingkapi semua apa yang terjadi yang dialami di dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena beliau yang mengalami saja menerima dengan kenyataannya. Ya kita ini cuma bisa mendoakan semoga kehidupan Bu Atun untuk sekarang dan kedepannya itu ya lebih baik. Dan ini loh yang saya salut nih teman-teman ya, karena Bu Atun menceritakan kisah ini. Jadi Bu Atun dan Pak Udin itu tidak pernah ingin mencari tahu siapa orangnya yang telah melakukan kejahatan terhadap mereka. Karena ketika nanti tahu, kemudian akhirnya mereka mempunyai rasa benci terhadap orang, mereka itu nggak mau. Jadi biarkan aja mengalir dengan sendirinya. Mereka ini yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti orang yang sudah berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan itu terjadi. Itu nggak butuh waktu lama. Dari sejak pandemi sampai 2002 nih sekarang, itu ya sekitar 2 tahun lah ya kurang lebihnya. Itu langsung. Ya di sini Bu Atun sebenarnya nggak mengejudge atau menilai atau yakin bahwa itu pelakunya. Tapi dengan semua indikasi itu mengarah ke orang tersebut dan tidak disebutkan namanya sama Bu Atun. Karena Bu Atun ini itu baik banget. Jadi masih minta agar namanya itu tidak disebutkan, dan memang ke tim kita pun tidak menceritakan namanya. Jadi cuma ya walaupun begitu terus kenapa harus menceritakan kisahnya? Nggak ada maksud apa-apa, cuma hanya ingin berbagi pengalamannya
dengan tujuan agar kita itu selalu berhati-hati. Orang yang baik aja masih mengalami hal yang seperti itu lur teman-teman. Apalagi kita yang secara tindak tanduknya itu melukai perasaan orang lain, menyinggung orang lain, ya mungkin bisa terjadi lebih parah dari kondisinya Bu Atun dan keluarganya. Karena sedangkan Bu Atun dan keluarganya itu orangnya baik saja seperti itu. Nah, jadi ceritanya tuh ada salah satu keluarga ya yang mengalami sebuah peristiwa yang dimana nggak lama itu rumahnya itu kebakaran teman-teman. Jadi anaknya itu berarti yang 2 tewas, mohon maaf nih dalam kejadian bakaran tersebut, dan suaminya itu jadi nggak meninggal cuman jadi kayak apa ya, karena luka bakarnya kan parah nih, jadi kayak mohon maaf jadi kayak cacat gitu loh. Nah sedangkan si istrinya perempuannya itu ya harus menghidupi suaminya yang tidak bisa untuk beraktivitas lagi. Nah kedua anaknya itu meninggal, tinggal sisa 1 anak, itu pun juga apa ya, belum mapan lah istilahnya seperti itu. Nah karena kehilangan rumahnya ya mereka kehidupan secara ekonomi ya tentu saja di bawahnya Bu Atun, karena Bu Atun ini secara kehidupan juga udah mulai membaik, tetap berusaha dan juga masih berjualan nasi goreng sampai sekarang. Nah itu di sini saya apa ya, minta ke kalian semua, mohon kita doakan bareng-bareng untuk kedepannya Bu Atun dan Pak Udin bisa segera pulih dari perekonomiannya yang saat itu memang mengalami peristiwa yang sangat apa ya, ya sangat memprihatinkan lah, karena dijahili oleh orang lain yang tidak suka, yang iri, yang dengki, punya rasa hasad di dalam hatinya. Semoga segera membaik, amin ya robbal alamin. Nah jadi seperti itu kisah tentang pengalamannya Bu Atun dan Pak Udin, keluarganya, di mana selalu mendapatkan ujian dan cobaan secara bertubi-tubi, tapi di sini ada sebuah pelajaran dan pesan yang sangat bermakna untuk saya pribadi terutama dan kita semua. Ya apa ya, Bu Atun dan keluarganya itu kita bisa jadikan contoh keluarga yang memang sabar dengan segala ujian, segala cobaan hidup, dan tidak pernah berpikir ingin membalas perbuatan orang yang sudah jahat kepada keluarganya. Walaupun kita tahu itu sangatlah susah. Dan ini saya salut banget dengan keteguhan hatinya Bu Atun dan Pak Udin. Nah semoga dari cerita ini kita semua bisa Nah semoga dari ceritanya Bu Atun, kisahnya ini kita semua bisa mengambil manfaat, contoh dan juga pelajaran dan juga hikmahnya dari atas apa yang semuanya sudah terjadi. Karena apa ya, walaupun di zaman sekarang, zaman yang udah serba modern, serba canggih, itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang masih percaya dengan ilmu klinik itu masih ada. Jadi masih ada manusia-manusia yang berakal dangkal, berpikiran pendek, menghalalkan segala cara hanya untuk demi memuaskan egonya. Mereka itu bisa melakukan apa saja, termasuk meminta bantuan dan bekerja sama dengan jin, dengan setan. Mereka nggak memikirkan itu, asalkan tujuan mereka, niat mereka itu tercapai. Nah, semoga kita semua itu selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari keburukan sifat manusia dan juga godaan rayuan setan yang terkutuk, dan serta dijauhkan dari segala fitnah yang menyesatkan. Nah demikianlah, saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali ucapan tutur kata saya yang mungkin terlalu panjang lebar, berbelit-belit, yang kurang bisa diterima, kurang bisa tersampaikan dan dipahami buat kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada kata-kata saya yang bisa diambil contoh pelajaran, manfaat dan hikmahnya, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya lur teman-teman semua, jika ada yang baik, yang positif, yang ada manfaatnya, pelajarannya, kalian ambil. Tapi kalau misalkan nggak ada yang positif, yang negatifnya nih, terus yang nggak baik, yang buruk, nggak usah kalian dengerin. Kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian hiraukan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang udah setia mengikuti channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat kalian semua.
Dan saya doakan dimanapun kalian berada semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, berniat buruk, amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin doa yang tulus dari dalam hati itu pasti akan berdampak baik juga, karena doa yang baik akan berbalik juga kepada diri kita yang mendoakan. Jadi mari kita doakan sesama kita dengan doa yang baik-baik. Nah baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.